record anything, share everything. Halo, welcome back to Positivity Channel. Thanks for clicking this video. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bukan tutorial ya. Sekarang unboxing lagi nih. Apa yang bakal kita unboxing? Mungkin udah lihat dari judulnya. Jadi kita coba lihat nih secara kualitas bahan atau barangnya dan kualitas suaranya nanti kita cek ya. By the way, belinya di mana? Belinya di Tokopedia, tapi harusnya di toko lain juga ada. Soundtek. Oke, ini dusnya ternyata punya Tokopedia aja, nggak tahu. Baru pertama kali sih saya beli sesuatu dapat dus Tokopedia. Soundtek. Kita buka dulu ya. Wow, dari dusnya ini udah kualitas tinggi lah ya. Wow, kan ada tuh dus yang biasa aja, dus yang bagus. Ini kebilang bagus sih. Apa karena warnanya dan paduan tulisan Soundtek yang warna terang ini kali ya. Tapi intinya bagus dah dusnya. Baru sampai dus. Kita lihat isinya ya. Oke, sekarang kita cek isinya ada apa aja di dalamnya. Yang pertama, jadi semuanya ini serba di plastik ya. Ini lumayan berat nih buat tatakannya, nggak tahu namanya apaan. Ini penahan berarti ya. Oke, jadi nanti standnya tuh bakal dimasukin ke sini. Terus ininya lumayan berat. Tapi lumayan ya, ketimbang yang lain biasanya kan plastik. Cukup plastik aja ya. Kalau ini kayaknya dikasih isi besi gitu deh. Lumayan lah, lumayan berat. Jadi harusnya nggak gampang geser-geser. Terus di bagian bawah sini ada kayak penahan supaya nggak gampang licin. Ada 3 biji tuh. Set, ada 3 garis. Sekarang ini namanya apa ya? Pop filter. Kita coba buka. Ini ada pop filternya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, masuk ke sana. Nah, kelihatan juga di sini ada gelombang-gelombang yang buat itu kali ya penahan suaranya ya, nggak ngerti dah. Nah, ini nggak susah, nggak keras juga, dan nggak terlalu lembek, mudah di adjust. Oke, mudah disesuaikan bentuknya mau kayak gimana, sesuai dari mikrofonnya nanti. Kemudian di sini ada lock kuncinya juga nih, ya buat kita tahan nanti tuh. Next, kita lihat ada apa. Oke, ini ada USB cable. Oh, dia lebih bagus pakai zip ini ya. Nah, tes. Oke, jadi dia bentukannya USB ya. Jadi make sure kalian punya USB. Ini USB-nya juga gede. Mungkin pengguna Mac atau handphone yang baru, kalau mau di handphone gitu mesti ada ini konektornya lagi sih. Tapi untuk Windows harusnya ini tinggal colok aja, dan kebetulan saya pakai Windows ya. Oke, ini lumayan lah. Panjang atau enggak nih, pasti pada yang nanya kan. Kita coba cek panjang atau enggak. Oke, panjangnya lumayan lah ya. 2 meter kurang sih, nggak sampai ini. Ini kalau misalkan sampai kita rencang kanan rencang kiri gitu ya, nggak nyampe full sih. Satu badan setengah tuh dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan gitu. Lumayan lah, lumayan panjang, apalagi kondisi meja seperti ini. Dan paling panjang sepanjang apa sih gitu kan, biasanya nggak mungkin kalian perlu panjang-panjang. Kalau emang perlu ya mesti ada konektor atau harus ganti lagi kabelnya yang lebih panjang. Next, kita punya busa. Busanya bagus nih. Oke, ini ada busa. Kalau ini busanya shield ya, shield buat apa sih? Buat mikrofonnya. Kalau ini, kalau yang tadi pop filter kan di luar tuh, yang biasanya biasanya digunakan sama YouTuber gitu ya. Dan biasanya lebih di arah mulut kita kan. Nah, kalau ini di mic-nya, nanti kita coba cek mic-nya gimana. Apanya? Kita buka. Oke, di sini ada shockproof mount, istilahnya mereka, atau buat anti guncangan lah. Tuh, jadi supaya nggak gampang goyang-goyang ya, karena kan kalau goyang itu biasanya bersuara juga kan. Nah, ini enggak nih, lumayan tuh gini bentuknya. Hai. Oke, ininya juga besi nih. Wow, bagus banget nih. Bukan plastik ya. Untuk yang bagian sini. Kemudian untuk di sininya juga lumayan berisi. Dengerannya. Oke, ntar kita coba pasangkan.
Oke, nextnya kita punya apa ini? Jadi dia tuh dibungkus-bungkus gitu ya. Bagus juga sih. Stand. Oke, ini ada stand mic-nya. Ya, nggak begitu panjang sih. Ini panjangnya segini maksimal. Oke, terakhir. Ini terakhir. Ada mikrofon. Ini yang paling penting. Ikan tuh. Ini ada mikrofonnya, soundtech, terus gayanya juga gaya-gaya bagus lah ya, enak dilihat juga ya. Bukan mikrofon yang jadul gitu. Nah, ini begini bentukannya. Bawahnya begini. Buat colokan yang tadi tuh sama USB-nya. Ikan. Oke, sekarang kita coba pasang satu persatu. By the way, kalau dia mau lihat dalam dusnya gini. Yuhu. Nah, gak usah kencang-kencang kali ya, terselek. Oke, jadilah standnya. Standnya begini. Oh, main enak lah. Oh, kalau diginiin juga nggak yang langsung jalan terus tuh, dia berhenti kan. Oke, kita lanjut ke item berikutnya. Ini tadi saya coba kayaknya nggak mau kenceng banget gitu loh, sampai ngunci gitu nggak ada sih dia. Oh, ini bisa dipindah-pindahin, mau ke sini, mau ke sana. Harus sama aja ya permukaannya, atas bawah. Bagian sininya jangan lupa dikunci ya. Nah, kalau dia nggak mau supaya nggak gerak-gerak gitu ya, kita kunci aja di sini. Oh, udah nggak bisa gerak. Oke. Berikutnya berarti mic harusnya ya. Tes. Nah, untuk masukin mic-nya ini kita perlu namanya apa ya? Nih, jadi di sini tuh ada pencapitnya nih. Pencapit lagi nih, ada jepitan gini nih. Dua ini ya. Jadi kita harus tarik sampai dia ngebuka agak longgar gitu tuh. Nah, udah longgar kayaknya baru kita bisa masukin. Nah, iya kan enak tuh. Oke, tuh sekarang udah masuk. Masalah kedalamannya mau segimana ya, itu atur-atur aja ya. Enaknya segimana. Gak usah dalam-dalam kali ini, segini aja dah. Gitu. Tergantung aja lah. Oh, jadi dia tuh sekarang kita coba tinggiin ya, dia mampu nahan bebannya apa enggak nih. Oke, ini posisi paling tinggi, agak ngeri-ngeri jatuh tuh. Ya kan masih ada goyangnya sedikit, jadi dia nggak rata. Mejanya nggak rata sih nggak mungkin ya. Kebetulan pakai kaca juga. Nih. Jadi dia agak berat ke sini karena memang ada beban ini gitu ya. Tapi nggak nyampe, nah nggak nyampe kehilangan keseimbangan sih nggak. Dia masih ada tuh. Ketika mau diangkat gini, nah itu masih ada beberapa knot kali ya. Beberapa bebannya tuh masih ada tuh. Cuma ya gitu deh, agak ngeri juga. Make sure aja nggak di banyak gerak-gerak lah ya, terjatuh. Oke, udah selesai. Ini doang. Oke, berikutnya kalau mau pakai busa busa untuk mikrofonnya bisa dipasang aja ini yang tadi. Busa angin katanya sih, buat biar nggak masuk angin kali ya. Waduh, dikasih topi dia. Untung beban ini nggak terlalu berat ya si busanya. Kalau berat udah nggak bakal ketahan sama dia. Tinggal dipakai aja pop filternya. Cuma kalian harus punya cantolan-cantolannya nih, mau dicantolin kemana. Contoh di sini kan ada meja nih, ini di bawah sini nih. Nah, ada cantolannya. Itu bisa kalau memang mau di meja. Gitu. Atau kalau mau harusnya di sini pun bisa ya. No, kalau mau cantolin di sini bisa. Di bagian sini. Tinggal dikunci aja. Terus nanti disesuaikan gitu. Tapi berhubung beban dia aja nggak ini ya. Ngeri-ngeri sedap sih kalau misalnya kita tempelin ini, kecuali kalau kita tempelin ke arah sebaliknya dan kita pakai nanti dari arah sebaliknya. Misalnya ya. Tapi ini nggak begitu berat sih bagi si pop filter ini. Jadi direkomendasiin dicantolin di tempat lain aja, jangan di mikrofon. Kita coba dulu. Nah, jadi begini contohnya. Kita bisa pakai pop tree-nya di sini. Ya kan? Sekarang coba dari arah lain ya. Aduh. Nah, dari arah lain jadi akan seperti ini. Gitu. Jadi nanti kita ngomong-ngomong di sini nih, kek. Ngomong-ngomong di sini, terus kalau dilihat dari arah sini begini jaraknya.
Ya itu diatur aja ya mau deket apa enggak. Cuma kalau udah pakai ini sama ini double gitu ya, jadi nanti dipilih aja mau pakai yang mana. Kalau mau terlihat di kamera dan agak agak keren gitu harusnya pakai pop mixer ini ya, kayak kebanyakan youtuber. Jangan lupa dipasang kabelnya juga. Oke, sekarang saya mau record mikrofonnya. Jadi nanti yang mikrofon yang lagi aktif ini saya disable dulu, saya ganti ini. Jadi nanti kalian bisa bandingin ya. Tes. Nah, ini suara menggunakan si Soundtek ya. Di sini suara yang kalian lagi dengerin, ini suara menggunakan si busanya itu yang di dalam di mikrofonnya. Nah, tapi nggak pakai yang bulat tadi, yang pop pop filter. Seperti inilah kualitasnya. Secara kualitas sebetulnya dia itu terlalu, ini nggak direction ya, jadi dia nggak cuma ngambil dari satu sumber aja, dia mau ambil semuanya nih dari segala arah, bahkan terbilang sensitif nih. Plug and play, benar, plug and play. Kalian nggak usah install aplikasi, nggak usah install apapun ya, bisa langsung digunakan. Tapi ya beginilah kondisinya, terlalu sensitif. Di luar lagi hujan, mungkin kedengaran juga nih. Kebetulan saya pakai headphone, jadi saya ngedengar suara rintik hujan pakai headphone, jadi saya bisa langsung dengar ya apa yang saya lagi omongin sekarang. Terus saya coba, nah ada suara geluduk tadi sedikit, saya coba ketuk meja. Nah ini kelihatan kedengaran, terlalu sensitif lah. Tadi ada suara langkah pun kedengaran. Ini saya coba 5 langkah menjauh lah ya dari mikrofon. Nah, suara tepuk tuh, itu suara geluduk ya, suara guntur. Tadi suara tepuk tangan 5 langkah dari mikrofon itu masih kedengaran gitu. Ada suara hujan masih kedengar. Nah sekarang saya coba pakai pop filter. Halo, 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 halo. Nah ini nggak pakai ya, nggak pakai pop filter. Halo, halo. Nah ini pakai pop filter. Nggak terlalu beda jauh ya perbedaannya. Saya lepas lagi pop filternya. Nggak terlalu beda jauh. Jadi dibilang rekomendasi atau tidak, untuk yang belum tahu cara menggunakan mikrofon, menggunakan aplikasi recording, nah itu suara handphone yang cukup jauh masih kedengaran. Kalau belum pernah kayak Adobe Audition dan aplikasi lainnya, kalau memang belum pernah menggunakan aplikasi tersebut, sebaiknya jangan dulu belilah mikrofon ini dari Soundtek. Kalau memang udah terbiasa dan udah mengerti cara menggunakan mikrofon dengan aplikasi gitu, boleh baru beli mikrofon ini. Karena kalau plug and play cukup dicolok dan tanpa aplikasi terus langsung recording ya begini kualitasnya. Kalau ada suara yang jauh pun masih kedengeran gitu menggunakan mikrofon ini. Jadi takutnya nanti recording kalian terganggu gitu ya. Menggunakan aplikasi aja supaya menjadi lebih hening lah suaranya. At least nggak terlalu sensitif. Sebelumnya saya pernah unboxing mikrofon yang ada di headphone Sedes. Itu udah cukup membantu ya untuk orang yang memang nggak mau nih, males pakai aplikasi. Nah itu bisa menggunakan itu aja. Saya pun biasa kalau recording di channel ini menggunakan mikrofon dari Sedes saja. Nah tadi ada suara cicak kedengeran. Menggunakan headphone Sedes itu udah sangat cukup lah. Nggak perlu menggunakan Soundtek ini, kecuali kalau memang udah mengerti penggunaan aplikasi recording yang tadi saya jelaskan. Nah itu ada suara anak kecil kedengaran juga. Yaudah, itu aja videonya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga kalau nggak keberatan. Yap, itu aja. Thanks for watching.